Iya, monggo silakan. Jadi di geometri ini kita contohnya itu menghias mading ya. Siswa itu dikenalkan pada luas dan keliling melalui menghias mading. Bisa juga untuk contohnya itu kegiatannya menghias panjang pita yang dibutuhkan untuk pinggiran mading. Jadi mereka itu bisa menghitung secara langsung panjang pitanya, bukan langsung rumus kali plus 2 kali panjang plus lebar. Nah, implementasinya itu siswa bisa diberi tugas miniatur mading kelas dengan skala tertentu. Jadi mereka itu mengukur panjang dan lebar mading sesungguhnya, kemudian menghitung keliling untuk pita hias atau pinggiran madingnya dan luas dari kertas asturo yang digunakan. Jadi setiap kelompok itu membuat denah dan perhitungannya kemudian dipajang di kelas. Gitu. Untuk slide selanjutnya, yang selanjutnya adalah contoh perumusan TP pada elemen analisis data. Nah, contohnya adalah peserta didik mampu mengumpulkan, menyajikan data dalam diagram batang atau lingkaran, dan menafsirkan maknanya untuk mengambil keputusan sederhana. Konteksnya yaitu ketika sebuah kelas mendapatkan dana untuk memesan makan siang bersama, tetapi terdapat 4 pilihan menu. Nah, ketua kelas bingung mau memilih menu yang mana karena khawatir banyak siswa yang tidak suka. Maka siswa diajak untuk melakukan survei sederhana, meliputi menyajikan data dalam diagram, menentukan modus, dan mengambil keputusan berdasarkan data tersebut. Dalam situasi ini, siswa diajarkan bahwa pengambilan keputusan yang baik harus didasarkan pada data, bukan hanya perasaan atau tebakan, menurut Sari dan Nugroho tahun 2023. Nah, jadi di sini TP-nya yaitu survei bentuk makanan favorit kelas yang kemudian disajikan dalam bentuk diagram, kemudian siswa mengambil keputusan bersama. Jadi keputusan kelompok ini itu harus didasarkan pada data, bukan karena ketua kelas menyukai makanan tersebut, jadi ketua kelas memilih makanan tersebut. Tapi karena data dari seluruh siswa dalam satu kelas. Siswa juga belajar demokrasi dan menghargai misalkan pilihan yang terbanyak, kemudian membaca diagram, jadikan dalam satu aktivitas mencakup semuanya tadi. Yang tahap pertama, contoh implementasinya, yang tahap pertama itu kan pengumpulan data. Jadi setiap siswa menulis satu pilihan menu favorit dari 4 pilihan makanan yang disediakan tadi. Nah, guru nanti akan mengumpulkan kertas suara. Yang tahap kedua, yaitu penyajian data, guru meminta satu kelompok bertugas menghitung banyak suara untuk setiap menu. Kemudian mereka itu membuat diagram batang di kertas plano besar misalnya. Nah, tahap tiga interpretasinya, guru bertanya, menu apa yang paling banyak dipilih, terus berapa persen siswa yang memilih menu itu, apakah keputusan itu sudah adil. Tahap terakhir yaitu tindak lanjut, jika ada dua menu yang sama-sama tinggi, siswa diajak berdiskusi untuk mencari solusi. Misal dua menu saja yang disediakan. Slide selanjutnya, implikasi pedagogis. Jadi apa implikasi dari analisis CP ini terhadap desain pembelajaran? Ketika guru benar-benar memahami esensi dari setiap elemen CP, maka
maka dalam memilih metode, media, dan asesmen akan menjadi lebih tepat sasaran. Guru akan memahami bahwa CP Aljabar menekankan kepada permodelan dan interpretasi, bukan terjebak pada latihan soal prosedural yang monoton meliputi rumus-rumus, melainkan akan merancang pembelajaran berbasis masalah nyata yang dekat dengan siswa. Penelitian di sekolah penggerak menunjukkan bahwa guru yang melakukan analisis CP secara mendalam cenderung menggunakan pendekatan yang lebih berpusat pada siswa. Menurut Ariana dan Wahyu di tahun 2023, lebih banyak menggunakan masalah kontekstual dan lebih kreatif dalam merancang asesmen formatif yang autentik. Dengan kata lain, analisis CP bukan sekedar administrasi, tapi juga berdampak langsung pada kualitas pembelajaran berdasarkan Husni dan Mulyani tahun 2023. Jadi CP yang baik itu mengubah cara mengajar guru yang awalnya itu memberikan rumus dan sangat kaku jadi pendekatan yang lebih natural, yaitu pemecahan masalah yang nyata dan konkret yang dekat dengan siswa. Jadi analisis CP itu bukan cuma tugas administratif ya yang langsung selesai kemudian dilupakan, tapi mengubah desain pembelajarannya itu secara fundamental. Jadi kita itu akan bertanya masalah apa yang bisa saya hadirkan hari ini, atau rumus apa yang harus saya ajarkan kepada anak-anak hari ini. Contoh implementasinya itu, misalnya guru yang tidak menganalisis DP. Guru tersebut itu langsung memberikan soal 3x plus 5 sama dengan 14. Tentukan nilai X. Lalu hanya terfokus dan memberikan 20 soal latihan yang sama. Seperti itu terus soalnya, tidak ada misalnya yang tadi taksonomi belum C1, C2, C3. Tidak ada seperti itu, tapi hanya kaku pada tipe soal yang seperti itu. Sedangkan guru yang menganalisis CP memulai dengan cerita. Misalnya Bu Ani membeli 3 kilogram apel dan 2 kilogram jeruk seharga 50.000. Jika harga 1 kilogram apel adalah 10.000, berapa harga 1 kilogram jeruk? Jadi siswa itu diajak memodelkan, kemudian menyelesaikan. Baru setelah itu siswa diberikan latihan soal. Jadi itu sangat berbeda. Terasanya nanti itu di pemahaman siswa jangka panjang. Kalau yang tadi kan tidak menganalisis CP kan hanya satu tipe soal ya. Soalnya itu langsung 3x plus 5 sama dengan 14. Nah, itu biasanya siswa itu setelah materi itu langsung lupa karena tidak berkesan, maksudnya tidak relate dengan kehidupan mereka. Mereka tidak bisa menyangkut pautkannya dengan kehidupan sehari-hari. Slide selanjutnya, tantangan Oke, implementasi. sebentar ya. Ini saya potong. Coba sih ke next. Coba ada ndak sing ini? Next, ndak apa-apa ya. Saya potong ya. Next lagi, ada ndak? Oh ndak. Oke. Saya tambahkan ya. Nanti monggo silakan bertanya. Saya tambahkan biar nggak terlalu lama. Ada memang materi juga yang esensi. Coba disclose dulu. Saya tambahkan. Nanti saya buka open apa namanya pertanyaan ke sampean semuanya. Entah ini sudah saya kirim apa belum materi yang ini. Kalau yang kemarin itu sudah yang modul ajar, yang ini. Nggak apa-apa ya, saya izin Ina sama Sutra ya. Nggih, Bapak, nggak apa-apa. Oke. Oke, Wait. Pak. Silakan, Pak. Mohon izin untuk ini membagikan ada materi yang esensi
Yaitu ketika di gini, yang penting adalah nanti kalau kita cara merumuskan TP-nya tadi itu ada tapi belum apa namanya ya, belum operasional dan belum to the point begitu ya. Oke. Adik-adik semuanya terkait tentang CP itu nanti bisa disimak, bisa langsung aja di search di Google. Nanti CP yang terbaru tahun 2026 nanti banyak. Itu filenya satu file itu kalau nggak salah ribuan halamannya, ribuan page-nya. Karena memang itu CP itu bagi semua satuan pendidikan dan bagi semua jenjang dan bagi semua macam-macam ya. Itu. Memang untuk yang itu juga untuk dari Kementerian Agama, tapi tidak ada seperti mata pelajaran yang agama seperti fikih, seperti Al-Quran, hadis, seperti itu tidak ada. Itu dinaungan dari Kementerian Agama sendiri. Jadi khusus untuk mata pelajaran yang yang umum ya, itu. Itu ada CP-nya sudah disiapkan. Oke, itu adik-adik semuanya. Memang salah satu yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu kan tinggal ngambil atau tinggal mencari referensi yang ada. Tapi jangan lupa nanti tetap dipahami itu TP-TP-nya. Kemudian harapannya bisa tahu bahwasanya tujuan pembelajaran pada hari itu apa. Oke, tujuan pembelajaran itu tidak disiapkan, tapi yang disiapkan dari pemerintah hanya capaian pembelajaran saja. Seperti itu. Lah, TP-nya itu bisa buat sendiri. Buatnya, ini suara saya putus-putus apa lancar ya? Halo? Lancar, Bapak. Oke, Lancar, siap. Bapak. Oke, Lancar, eh, Pak. oke. Ini semuanya nyimak ya. Jangan, maksudnya, jangan ditinggal gitu laptopnya atau HP-nya. Ya, oke. Begini. Aman, Pak. Kemudian untuk TP-nya sekali lagi biasanya itu pada umumnya ya triknya adalah dari MGMP kemudian mereka membuat tujuan pembelajaran dibagi kemudian nanti dari situ disesuaikan lagi. Maksudnya apa? Sekali lagi tadi sudah disampaikan. Tujuannya CP itu sudah dibuat kayak seperti ini harapannya itu fleksibel. Seperti di ayo masih ingat nggak fase yang digunakan untuk beberapa jenjang. Itu fase apa? Ada A, B, C, D, E, F. Katanya, Pak. Yang mana? Oh, D. Hmm. Yang? A. Mungkin D. Yang? A. A. Oh, A. coba cek D deh. D itu digunakan untuk di D. SMP D, kalau nggak Pak. salah. D. Iya, D itu kalau nggak salah digunakan di SMP. Lah, SMP itu kan ada SMP kelas 1, 2, 3. Lah, itu bagaimana? CP-nya ini misalkan kayak gini digunakan untuk 3 jenjang. Ya udah, tinggal dalam satu MGMP tersebut, misalkan MGMP matematika, mereka membuat kompleksitas materinya dari mana yang merupakan prasyarat dari mana. Oh ini prasyaratnya ini, oh ini prasyaratnya ini. Begitu. Jadi mereka membuat susunan materi yang ada di situ, yang mana menjadi yang harusnya di yang pertama dan selanjutnya. Oke. Itu kesepakatan awal. Akan tetapi kembali lagi namanya fleksibel disesuaikan dengan peserta didiknya, disesuaikan dengan sarana prasarananya. Itu. Jadi kembali lagi ke fleksibelan itu. Tapi perlu digarisbawahi. Kefleksibelan itu bisa jadi menjadi apa ya? Kelemahan atau menjadi apa ya? Menjadi bumerang bagi guru.
Kalau guru itu nggak paham, kalau materinya, kalau guru itu nggak paham terkait tentang apa yang harus saya sampaikan kepada siswa, itu jadi amburadul nanti jadinya. Oke, jadi banyak nanti materi yang tidak tersampaikan. Belum lagi nanti misalkan sudah tuh mengupayakan itu, tapi TP pada misalkan ternyata pas saya ngajar TP di Min Modus Median SMP, ternyata banyak yang belum memenuhi atau iya belum memenuhi TP-nya siswanya. Misalkan lebih dari separuh tidak lulus untuk TP itu. Ya itu bagaimana? Itu banyak sekali kalau kita melihat dari sisi administrasi kayak seperti itu. Itu ya. Oke, kembali lagi ke sini. Siap. Jadi itu TP itu membuat sendiri. Lah, CP kayak seperti ini itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Oke. Dari sini untuk membuat TP itu ada tiga cara. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran langsung dari TP, CP-nya. Yang kedua, dianalisis dulu kompetensinya apa, lingkup materinya apa. Baru kalau dicacah, kompetensinya apa saja, ruang lingkup materinya apa saja, kemudian baru dibuat tujuan pembelajarannya. Oke, itu. Kemudian yang ketiga, itu memungkinkan lintas elemen. Jadi tadi kan ada elemen apa ini elemen ya, elemen bilangan. Jadi jadi ini agak apa namanya? Elemen bilangan, nanti elemen satunya lagi misalkan di sini. Jadi dicampur-campur begitu elemennya. Ini ke sini, ini sama ini. Karena memang ya mungkin bisa jadi memungkinkan antara lintas elemen. Oke, next. Cara yang pertama, kedua, ketiga. Nanti bisa dicermati sendiri mana yang paling mudah. Yang pertama, ini. Ini CP-nya. CP-nya adalah pada ini fase-fase A ya. Fase A itu kelas berapa ya? Fase A kelas? Di kelas satu, kelas Satu satu dua. dua, Pak. Mm-mm. Jadi ini CP-nya. Kemudian langsung aja guru itu buat. Di sini ada kata menunjukkan pemahaman ini. Ini yang pertama. Ini pertama. Oke, kalimat yang kedua. Ini yang pertama. Yang kedua ini. Oke, membaca dan menuliskan nilai tempat. Yang ketiga, membandingkan dan mengurutkan komposisi. Yang keempat, operasi ini. Gitu. Yang kelima selanjutnya. Jadi langsung. Itu teknik yang pertama. Dari kalimat itu kalau sudah pro oke. Kalau menurut saya kalau sudah pro bolehlah. Tinggal begitu tahu. Maksudnya pro gimana? Orang itu sudah paham materinya. Orang itu sudah apa ya namanya ya. CP-nya ini sudah bisa menganalisis, memahami maksudnya masing-masing kata-kata ini. Itu enggak apa-apa. Ada yang ditanyakan di teknik yang pertama? Belum, Belum, Bapak. Oke. belum. Teknik yang kedua. Teknik yang kedua ini eh dianalisis dulu, di breakdown dulu kompetensi. Kompetensi itu apa? Kompetensi itu kata kerja ya, menunjukkan, membaca, Ya. menulis, menentukan, membandingkan, mengurutkan, bla 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 dan seterusnya. Wes. Kemudian materinya apa di sini? Ini materi intuisi bilangan, kemudian bilangan cacah. Tahu ya, yang intuisi bilangan number sen itu dulu pernah kita ini kuliah. Belum apa? Number sennya belum ya?
Belum. Oh, belum. Mungkin ya kakak kelasnya mungkin ya yang number sen. Ya, nanti aja tak ajari number sen. Kemudian bilangan caca, nilai tempat. Jadi ini materinya di breakdown juga. Kata kerjanya dicacah, kemudian materinya dicacah, kemudian dari situ barulah dibuat. Oke, menunjukkan intuisi, kemudian membaca, menulis, kemudian apa nilai tempat, gitu ya. Kemudian menentukan, membandingkan eh bilangan cacah, kemudian melakukan operasi itu dan seterusnya. Jadi tinggal dimeskan ini dengan ini dengan ini dimeskan. Kita lihat benar enggak, dilihat dari sini lagi. Ini dengan ini, oh benar enggak kita cek. Oh ada. Ini dengan ini, oh benar enggak kita cek di CP. Itu. Jadi kompetensinya dicacah, materinya dicacah, kemudian dipasangkan, dimatchkan. Kita cek ke sini lagi di CP. Apakah sudah sesuai? Oke, ada. Ini ke sini ada. Oke. Kalau sudah itulah TP-nya, tujuan pembelajarannya. Ada yang ditanyakan di sini? Belum, Pak. Oke, seneng aku nek ono sing takon. Next, yang ketiga, ini yang tantangan banget ini. Ini kalau sudah pro saja sih juga. Ini malah yang artinya ini contohnya ini di fase B. Fase B itu kas 34. Ini fase B itu ada yang memungkinkan digabung, ada elemen pengukuran sama geometri. Ini. Kemudian ada digabung, gabung di mananya Pak ya? Oke, mana ya? Ini kelihatan digabung. Mengukur panjang ini kan, oh ada di sini ya. Oh salah salah salah. Ah, bukan bukan itu. Next saya ralat. Yang ini deh, yang kelihatan digabung. Kan ini kan aslinya elemennya geometri. Iya, tapi digabung dengan Iya, Pak. ada satuan bakunya. Satuan baku ini elemennya pengukuran. Kurang. Apa sih satuan baku gini? Karena terkadang itu anak-anak kan nggak dituliskan satuan sentimeter untuk panjang, meter, sentimeter, meter atau kilometer untuk panjang, kemudian satuan untuk kecepatan meter persegi seperti itu, meter per second itu ya, per second, kemudian percepatan meter per second kuadrat itu ada yang seperti itu. Jadi ditambah satuan baku. Jadi lintas itu. Jadi itu kalau teknik yang ketiga memungkinkan. Kira-kira dari teknik satu 2 3 yang mana ya? Yang paling apa ya, mudah ya? Yang mana? Halo? Dua kayaknya, Pak. Oke, dua, siap. Itu untuk menentukan TP-nya ya, adik-adik ya. Jadi sangat penting sekali menentukan TP. Lah, terus nanti dari TP itu, oh ini nggak ada ya ATP ya. Oh jadi slide PPT ya. Oke, nanti gini, dari TP-TP tadi, misalkan kayak ini ya. Dari satu fase, itu nanti banyak sekali TP-TP-nya. Satu fase A, itu ini satu elemen tok. Belum elemen yang lain. Jadi ada banyak, misalkan ada 20. Kemudian guru itu menentukan urutan. Urutan nanti ada sih.
urutannya itu nanti dilihat TP yang mana harus muncul duluan. Oh, materi ini harus disampaikan yang pertama. Materi ini yang paling sederhana. Materi ini yang sesuai dengan taraf berpikir siswa yang kelas satu. Jadi kalau sudah menentukan, oh ini yang nomor satu, dua, tiga, misal ya, ini nomor satu, saya menentukan ini nomor dua, ini nomor tiga, ini nomor empat, ini nomor lima. Jadi artinya anak-anak sebelum diberikan TP ini harus prasyaratnya dua dan tiga dulu sama empat, gitu loh. Harus berkesinambungan. Kalau sudah membuat urutan ini, urutan itu satu sampai demikian tadi dalam satu fase itu namanya ATP, alur tujuan pembelajaran. Wes, saya kemudian jadi ya misalkan gini kemarin itu si, si alur tujuan pembelajaran matematika. Oke. Oh, bukan ya. Saya tidak nemu kemarin itu saya nemu file ya. Masih ada nggak ya? Oh, ini kok nggak diurutkan ya guru nih. Sebentar. Saya belum nemu. Kemarin nemu itu sudah diurutkan. Bagus itu filenya. Lupa saya naruhnya. Oke. Coba deh nanti cek aja di internet. Banyak itu ATP-ATP ya yang sudah diurutkan. Kalau sudah diurutkan nanti itu apa namanya baru nanti dimunculkan. Oh eh, ini yang ini berapa JP jam pelajaran. Masih ingat kalau di SMA itu berapa? Satu JP berapa menit ya? SMA. 45. 45, Pak. Banyak kan? Kalau SMP, 40. Sama. 40. Oh, betul. Kalau 40. SD 35 ya? Berapa ya saya lupa. Mungkin 35. Kalau kuliah harusnya 50. 35 Ya, an Pak. Bapak. Ya. Iya, itu. Oke, lanjut. Di sini saya tambahkan untuk redaksi tujuan pembelajaran. Redaksi tujuan pembelajaran itu kayak seperti ini. Itu sebenarnya kayak ini ya. Oh, nggak nemu ya. Mana tujuan pembelajaran? Hello. Oh, ini aja wis. Ini. Ada satu apa? Satu aliran yang membuat tujuan pembelajaran itu kayak seperti ini masih belum bagus begitu ya. Masih belum diperkenankan. Kayak seperti ini masih belum. Kenapa? Karena ada satu aliran yang menyatakan bahwasannya kalau merumuskan TP tujuan pembelajaran itu harus ada A, B, C, D-nya. A itu apa? Audiens. Siapa? Artinya di sini harusnya untuk siapa? Peserta didik. Peserta didik mampu menjelaskan hubungan. Jadi seperti itu. Ya, itu kalau ada satu aliran yang demikian. Pak, kapan kita menggunakan itu? Ya, tergantung dari sekolahnya. Kalau sekolah itu ngantut alirannya seperti itu, ya udah kita ikut aja. Kemudian behavior, B itu behavior. Behavior itu perilaku. Perilaku itu contohnya eh, peserta didiknya itu ngapain. Kalau di sini harus menjelaskan hubungan, ngono.
Itu tindakannya. Condition. Condition itu kondisi ya. Artinya gimana caranya di sini? Mungkin menggunakan apa begitu ya? Ini memodelkan garis bilangan dibantu dengan apa? Dibantu dengan media GeoGebra mungkin seperti itu. Kemudian ada degree. Degree itu tingkatnya, kriterianya. Jadi di sini adalah seperti apa yang diharapkan. Mungkin apa ya enaknya ya. Di sini si peserta didik mampu menjelaskan hubungan bla 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 dengan bantuan GeoGebra, kemudian apa ya? Harapannya bisa secara akurat atau ke apa dengan tepat begitulah. Jadi harus itu itu harus ada ABCD-nya ini. Coba nanti deh baca-baca. Contohnya yang ada ABCD-nya ya. Nanti supaya tahu perbedaan apa namanya maksud dari ABCD itu apa. Coba baca-baca. Nanti search aja di Google yaitu judul apa perumusan tujuan pembelajaran dengan ABCD ya. Itu. Jadi itu yang dari saya. Mungkin di sini masih ada waktu 6 menit. Silakan kalau mau tanya jawab, dipersilakan. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, monggo silakan Zen. Cara mengetahui itu urut dan tidaknya PP tadi gimana, Pak? Ya, urut nggak tidaknya. Makanya Zen, itu biasanya mengetahui urut dan tidaknya kita caca kayak gini loh Zen. Misalkan, Samen mau belajar ini, FPB sama KPK, apa dulu? Berarti kan harus belajar pembagian dulu. Iya, apa FPB dan KPK berarti ke belajar kelipatan, belajar apa begitu ya di sini. Faktor dulu gitu. Apa? Faktor prima gitu. Iya. Jadi yang ada di sini mana yang harus di apa ada nggak yang berkaitan dengan itu tadi? Maka kalau misalkan ada yang berkaitan, maka itu dulu yang diajarkan. Jangan sampai muncul ini dulu. Ya, contohnya kalau saya mau mengajarkan yang bentuk akar, berarti kan harus bilangan berpangkat dulu. Kemudian kalau berpangkat itu kan nanti perkalian kaitannya dengan perkalian ya. Berarti harus ngajar ini dulu. Ya, jadi kalau akar, akar itu kan prasyaratnya berpangkat. Kalau berpangkat maka harus operasi bilang perkalian dulu bilangan bulat. Berarti ini dulu. Sebelum ngajar perpangkatan yang bagian ini, Samen harus ini materi ini harus sudah tersampaikan. Minimal lah sampai ini. Tapi EPB bisa digunakan loh untuk yang operasi perpangkatan. Jadi makanya ya minimal inilah. Tapi sekali lagi, terkadang itu fleksibilitas dari guru-guru mengatakan bahwasanya harus sampai ini semuanya diselesaikan dulu, baru yang itu. Ada yang mengatakan minimal ini dulu lah, baru nanti yang perpangkatan tadi. Jadi itu Zen, bisa dipahami. Oke, ada yang ditanyakan dari teman yang lainnya? Jadi kalau Itu. maksudnya fleksibel itu misal sampai capaian segini terus meloncat ke Iya, eh, lompat-lompat bisa. yang Tapi kalau lompat-lompat, nemen, mari kiri nih. Ya sak nomor itu Zen, seperti itu. Jadi tergantung dari gurunya. Makanya ini ketika saya ngeles itu anak SMA TNH Suko beda. Ternyata
Suko ini dulu. Ternyata yang TNH itu, oh yang sana, beda. Bahkan SMA Puri, beda. Jadi itu. Jadi materi semester ganjil bisa jadi berbeda-beda antar satu sekolah. Gitu ya. Iya. Baik, baik. Oke, mungkin itu. Oke, oke, Ada yang ditanyakan lagi dari teman-temannya? Oke. Kalau nggak ada, Oh, belum. ya siap. Mungkin itu nanti dicoba-coba. Nanti deh ketika ini kita mencoba membuat TPJP-nya untuk sebentar. Masih ada waktu ya. Oke, nggak apa-apa nanti aja. eh untuk minggu depan berarti pengelolaan pembelajaran presentasi yang kemarin ya, memodifikasi modul ajar. Dan untuk yang kurikulum, nanti saya coba buatkan soal, saya carikan CP, coba sampai membuat TP sendiri. Sehingga minggu depan juga saya ingin lihat hasil membuat TP-nya. Ya, mungkin itu untuk hari ini. Habis ini saya carikan untuk capaian pembelajarannya yang jadikan apa namanya ini. Kemudian kemungkinan nanti saya pecah jadi tiga, yang tiga itu fokus SD, tiga itu saya kasih satu CP yang SD, satu yang CP yang SMP, satu CP yang SMA. Saya lihat dari tiga-tiganya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak. Iya, Terima terima kasih Pak kasih. Ferry. Ya.